Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, liturgi dalam hari-hari sesudah Hari Raya Penampakan Tuhan dipenuhi dengan bacaan-bacaan yang berbicara tentang kasih. Ilustrasi mada kasih ini dikutip dari surat pertama Santo Yohanes yang menampilkan kepada kita hakikat terdalam kasih ilahi dan pengaruhnya terhadap hidup manusia. Sudah berkali-kali saya menyebut keistimewaan kasih, karena apa yang terungkap dan memberi makna bagi hidup manusia ini sesungguhnya mengalir dari belas kasih ilahi. Kasih tak mungkin dibicarakan tanpa memandang asal-usulnya, yakni Allah. Sebaliknya tidak dapatlah kita menampilkan potret wajah Allah yang dapat menyentuh hati manusia dengan mengabaikan aspek esensial pribadi ilahi ini, yakni kasih. Allah adalah kasih, demikian penegasan Santo Yohanes. Dalam episode ke-120 ini, saya akan mendalami buah kasih yang mengubah manusia, sehingga manusia dapat bertutur kata dan berperilaku yang menyerupai Allah. Sosok pribadi yang kita tampilkan adalah Santo Yosef, tokoh yang hendak dihormati sepanjang tahun 2021 ini berkat anjuran Paus Fransiskus. Sebagai animasi spiritual, mari kita membaca surat pertama Santo Yohanes bab 4 ayat 11 sampai 18. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengakui bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, ada 3 poin penting yang hendak saya garis bawahi dari kutipan ini. Pertama, Allah adalah kasih. Yohanes menampilkan sebuah deskripsi sederhana tentang hakikat diri Allah yang begitu agung dan penuh misteri. Deskripsi itu menyentuh langsung kehidupan manusia, yakni kasih. Allah adalah kasih. Sekali lagi, Allah adalah kasih. Tampilan diri Allah yang maha dasar, yang berkuasa atas seluruh jagat raya, mengerucut dalam satu esensi pokok yang menjadi alasan dan tujuan sejarah keselamatan, yakni kasih. Tanpa kasih, seluruh rangkaian rencana Allah tidak bermakna dan kehadiran manusia tidaklah sempurna. Kedua, kasih Allah menyentuh hidup manusia. Sentuhan kasih Allah itu terjadi dalam cara yang sangat konkret, walaupun sosok Allah itu tetap misterius dan tidak pernah terlihat secara kasat mata. Yang harus dibuat manusia adalah mewujudkan kasih itu dalam relasi dengan sesama, sehingga kehadiran Allah selalu nyata.
Kesadaran akan kasih Allah mendorong manusia berlaku benar, sehingga ia memperoleh rahmat pengudusan yang mengalir kepada manusia melalui pelayanan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus. Ketiga, kasih Allah memurnikan relasi manusiawi. Sebagai manusia, kita terlahir dengan segala kekurangan dan kelemahan. Karena itu, kita dapat dikendalikan oleh kegelapan dan menjadi agen dosa. Namun pengalaman akan kehadiran Allah dalam kasih ini berperanan besar menentukan bagaimana manusia hidup dan bersikap terhadap manusia dan semua ciptaan yang lain. Kasih membuat orang merasa damai, jujur, rendah hati, menghargai sesama, bebas dari ketakutan, tidak berpikir untuk merusak, dan berbagai kebajikan lain. Contoh konkret untuk merangkai refleksi ini adalah pribadi Santo Yosef. Yosef dipilih Tuhan untuk menjadi ayah bagi Sang Mesias. Yosef sempat meragukan kesucian Maria karena mengandung seorang anak yang bukan dari dirinya. Namun pewahyuan diri Allah mengubah seluruh keraguan itu. Yosef itu seorang Israel sejati, turunan Daud yang menantikan kedatangan Sang Mesias. Sekarang ia menjadi salah satu eksekutor terdepan tibanya Sang Mesias itu. Ia tidaklah menjadi ayah biologis Mesias, tetapi ia berkewajiban memelihara dan membesarkan anak itu. Penegasan ini menampilkan sisi terdalam hakikat pribadi ilahi. Tuhan mengasihi manusia, sehingga ia mewujudkan rencana keselamatan itu dengan menghadirkan firman-Nya sendiri yang menjadi manusia. Kasih menjadi sempurna dalam diri firman yang menjadi manusia dan menguduskan orang-orang yang ada di seputarnya. Dari sisi manusiawi, kita menyoroti penampilan Yosef sesudah itu. Ia tidak tampil menonjol seperti Maria, Yesus, bahkan para murid lain. Kita hanya mengetahuinya dalam kisah perjalanan ke Betlehem, kelahiran Yesus, pengungsian ke Mesir, persembahan Yesus di Bait Allah, dan penemuan Yesus waktu berusia 12 tahun. Sesudah itu, Yosef lenyap dari catatan Injil. Namun dari kisah yang singkat ini, saya melihat Yosef menjadi sosok sempurna yang menampilkan kasih Allah dalam dimensi manusiawi. Surat pertama Yohanes bab 4 ayat 18 mengatakan demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Karena kasihnya kepada Tuhan dan kepada Maria, ketakutan Yosef lenyap, dan ia rela berperanan hanya dari balik layar. Yang paling penting bukan ia terkenal atau tidak, tetapi rencana keselamatan Allah terwujud oleh peranan kecil yang dijalaninya. Saudara, apakah kita mampu berlaku demikian? Tentu bukan perkara ringan, tetapi bukan tidak mungkin. Janganlah kita mulai dengan memaafkan diri bahwa kita terlalu banyak kekurangan sehingga tak mampu bersikap seperti Yosef. Tidak, kita bisa belajar. Pertama, sadarilah selalu bahwa Allah adalah kasih. Di mana ada kasih, di sana Tuhan berada. Kasih itu menguduskan, karena kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti perintah-perintah-Nya. Kita menghindari dosa, kita bertutur kata dan berperilaku yang baik, kita bersikap rendah hati, dan mau melakukan hal-hal sederhana untuk mewujudkan kasih Tuhan. Kedua, kasih sejati mengubah diri kita. Kasih yang tulus mendorong kita mewujudkannya dalam relasi dengan sesama. Kita berlaku jujur dan tidak berbohong. Kita menghargai setiap pribadi dan tidak melecehkan harga diri mereka.
Kita menjaga kepercayaan teman dan tidak berkhianat. Kita bekerja sungguh-sungguh demi anggota keluarga kita dan orang-orang yang kita kasihi. Bukankah itu hal-hal yang sederhana? Tetapi jangan lupa, dalam perkara sederhana inilah kita justru menampilkan tanda kehadiran Tuhan. Kasihilah seorang akan yang lain, karena Tuhan lebih dahulu mengasihimu. Tuhan Yesus Kristus, gelorakanlah semangat kasih di dalam hati kami, sehingga kami tanpa ragu rela menjadi pelayan kasih-Mu kepada sesama kami. Anugerahilah kami rahmat pengudusan dan doronglah kami untuk selalu mengendalikan nafsu duniawi kami, sehingga semua kata dan tindakan kami membahasakan kasih sejati yang membawa sukacita, damai, dan keselamatan. Amin.